Dimas, Ibu dengar suara anak kecil. Itu anak siapa ya? Ibu tanya sama Aisyah, dia belum jawab. Itu anaknya Dimas ya? Anak Dimas. Ya Allah, apa maksudnya ini? Apa maksudnya Dimas ini duda? Tapi kok Aisyah nggak pernah cerita soal ini? Asal kamu tahu ya, Dimas itu sudah menikah, sudah punya istri dan sudah punya anak. Dan anak perempuan kamu ini adalah pengganggu rumah tangga orang lain. Ma. Kamu sebagai ibunya kan, kenapa kamu nggak ngajarin? Ajarin kamu tuh seperti apa sih? Kok sampai begitu kelakuan anak kamu? Dan sekarang nggak tahu diri lagi. Ibunya ikut-ikutan tinggal di sini. Hah? Nggak. Dan asal kamu tahu ya, anak perempuan kamu ini bukan sekedar pengganggu rumah tangga orang, tapi dia juga... Mama cukup, Ma. Biarin aja. Biar ibunya tahu. Atau jangan-jangan ibunya pura-pura nggak tahu lagi ya. Ma. Mama sebaiknya sekarang ke rumah utama. Biar aku yang jelasin sama Bu Nina sendiri. No. Biar mama yang jelasin semuanya. Biar ibunya ini tahu anaknya itu perempuan macam apa. Perempuan yang perusak rumah tangga orang lain. Mana ada sih perempuan sama perempuan saling menyakiti? Iya kan? Tolong diajarin tuh anaknya. Mama cukup. Ajarin anaknya. Mas, biar aku aja yang ngomong sama Ibu. Permisi, Bu. Bu, ada apa ini sebenarnya Aisyah? Apa yang terjadi, Nak? Aku bakal jelasin. Emang dasar perempuan gak bener. Ternyata selama ini dia tuh nutupin statusnya sebagai istri kedua dari ibunya. Mukanya aja yang kelihatan kayak orang baik, kalem, nggak taunya tukang bohong. Ih. Mama ceritain semuanya. Ya iyalah. Enak makannya? Makannya sama suster ya. Suster? Iya, Pak. Suster, tolong bawa Karisa makan di ruang tengah ya. Baik, Pak. Sayang, makan sama suster dulu ya. Oke, Ma. Ayo, Non Karisa. Ma. Maksud Mama ngomong seperti itu sama ibunya Aisyah apa? Kok nanya maksud Mama apa? Yang Mama omongin itu kan hal yang benar. Mama omongin itu semuanya apa adanya. Kok nanya maksud Mama apa? Tapi Mama kan bisa ngomong pelan-pelan. Sebentar deh Dimas, kok kedengerannya kayak kamu nyalahin Mama ya? Sekarang gini ya, kenapa nggak kamu coba tanyain aja ke perempuan itu kenapa dia merahasiakan statusnya sebagai istri kedua kepada ibunya? Kenapa dia rahasiain? Tanya dong, kenapa? Tanya. Ya Aisyah pasti punya alasan mah kenapa dia nggak kasih tahu itu ke ibunya. Mungkin alasan kesehatan, kita nggak pernah tahu. Dan sekarang tiba-tiba Mama ngomong gitu sama ibunya Aisyah. Kebayang nggak sih perasaan ibunya gimana? Bianca, Mama nggak salah dengar ini? Hah? Jadi menurut kamu yang punya
perasaan itu hanya ibunya si perempuan kampung itu aja. Terus Mama, hello, apa kabarnya? Mama nggak punya perasaan, Mama nggak punya hati gitu ya? Kok aneh sekali ya kalian semua? Heran kok kayak begini. Astaga. Nggak nafsu Mama makan kok kayak begini jadinya. Titin, bawa makanan saya ke kamar. Hah? Nggak nafsu saya makan di sini. Hilang selera saya. Ma. Maafin aku ya Bianca. Jadi ribut di meja makan seperti ini. Ayo Bianca, kita makan. Aku jadi nggak lapar, Mas. Bianca. Kalau kamu gak makan, nanti kamu sakit. Kenapa kamu tidak cerita sama Ibu Aisyah? Kenapa? Maaf, Bu. Maaf kalau Ibu harus tahu dengan cara seperti ini. Aku juga nggak tahu apa-apa soal Mas Dimas awalnya. Aku benar nggak tahu, Bu. Tapi Ibu tahu sendiri kan, Mas Dimas nikahin aku karena dia mau ngelindungin aku. Selama ini juga Mas Dimas ngejaga hubungan aku dengan istri pertamanya, perempuan yang waktu itu datang ke rumah, yang aku akuin temen. Itu istri pertamanya Mas Dimas, Bu. Mbak Bianca. Kenapa Dimas tega melakukan ini sama kamu, Aisyah? Kenapa dia menjadikan kamu istri kedua? Dan tidak pernah jujur kalau dia sudah punya istri dan anak. Kalau Ibu tahu pernikahan kamu seperti ini, diinjak-injak, dihina, Ibu gak akan pernah izin kamu menikah sama Dimas. Gak akan. Bu, Mas Dimas gak ada waktu untuk kejelasan itu semua waktu itu, Bu. Kita berdua sama-sama didesak oleh warga, Bu. Itu bukan alasan, karena dari awal dia tidak pernah jujur. Kalau dia sudah punya istri dan anak, dia sudah bohongin Ibu. Tapi Aisyah udah maafin Mas Dimas, Bu. Aisyah harap Ibu juga maafin Mas Dimas, Bu. Enggak. Ibu gak akan pernah maafin dia. Hati Ibu sakit, Aisyah. Hati Ibu sakit. Mendengar kamu menjadi wanita perempuan yang merusak rumah tangga orang.
Bukan rumah tangga ini yang ibu harapkan, nak. Bukan laki-laki seperti Dimas. Jadi ibu mau rumah tangga Aisyah dan Mas Dimas hancur. Bukan itu maksud ibu, nak. Ibu cuma gak habis pikir. Selama ini ibu merasa kamu tuh selalu jujur sama ibu, selalu terbuka sama ibu. Tapi ternyata kamu banyak menyimpan rahasia dari ibu. Kamu gak jujur sama ibu, nak. Ibu seperti orang bodoh yang gak ngerti apa-apa. Sakit, Aisyah. Ibu sedih. Itu karena Aisyah gak mau lihat ibu sedih, Bu. Aisyah cuma mau ibu nganggap Aisyah selama ini baik-baik aja. Aisyah bahagia. Aisyah, Bu. Ada apa sih sama mereka? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Mbak Bianca, Bu, kami kesini mau menjelaskan situasi Aisyah. Bu. Mbak Bianca selama ini udah baik banget sama aku, Bu. Iya benar, Bu. Saya sudah bisa menerima Aisyah. Jadi Ibu nggak perlu khawatir. Tapi memang keluarga suami saya dan keluarga saya yang belum bisa menerima keberadaan Aisyah secara utuh di sini. Tapi saya rasa itu wajar kan, Bu? Semua itu butuh proses. Ini juga bukan hal yang mudah untuk keluarga kami. Saya menjelaskan ini karena saya nggak mau Ibu berpikiran buruk tentang Aisyah, apalagi Mas Dimas. Karena saya tahu betul karakter suami saya seperti apa. Mas Dimas ini orang yang sangat bertanggung jawab. Maka dari itu dia menikahi Aisyah. Dan saya sebagai istrinya, saya sangat mengerti dan saya harus menerima semua itu. Bu, saya tahu sebagai orang tua, Ibu pasti kecewa. Ini pasti sulit untuk Ibu terima. Dan Ibu pasti sedih. Tapi saya janji, saya dan Mas Dimas akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Aisyah. Ibu gak perlu khawatir. Karena bagaimanapun, Aisyah sudah kami anggap sebagai keluarga sendiri. Ibu tetap ingin mendengarkan penjelasan dari Dimas. Karena Dimas yang sudah menyebabkan semua ini. Dia yang sudah membuat posisi Aisyah seperti ini. Kenapa dari awal kamu gak pernah ngomong kalau
Kamu sudah punya istri dan sudah punya anak. Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Apa yang saya lakukan juga beralasan. Saya nggak mau orang yang menyelamatkan hidup saya harus dihina dan diusir dari kampungnya sendiri karena saya. Saya harus membalas jasanya Aisyah, Ibu. Saya minta maaf. Jadi itu alasan Dimas menikahi Aisyah dan menjadikan Aisyah istri kedua. Tapi kasihan juga Aisyah. Sekarang dia terjebak dalam situasi ini, menjadi istri kedua Dimas. Kalau memang itu alasan kamu, Ibu bisa terima. Ibu hanya sedih melihat nasib Aisyah. Ternyata dia hanya istri kedua.